Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu bernama Putri dan kedua teman saya yaitu Aulia Ajija dan Eva Naulia. Di sini kami akan membahas tentang media grafik, bahan cetak dan gambar diam pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar MISD. Hal yang melatar belakangi mengapa kita menggunakan media dalam pembelajaran, karena pada saat ini proses pembelajaran mengutamakan keterampilan proses dan active learning. Maka dengan ini, peranan media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran, diantaranya ada media grafik, media cetak, dan media gambar diam. Adapun fungsi media pembelajaran yaitu mempercepat proses pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, penjelasan mengenai media grafik. Grafik adalah suatu gambar yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar secara sederhana. Fungsi grafik yaitu menggambarkan data kuantitatif secara rinci dan detail. Macam-macam media grafik itu ada 4. Yang pertama grafik garis. Grafik garis termuat dari grafik dua proses atau skala. Ditunjukkan dengan garis horizontal dan vertikal yang saling bertemu. Kemudian yang kedua grafik batang. Grafik batang mempunyai manfaat untuk menggambarkan berbagai objek yang berbeda tentang sesuatu yang sama atau untuk membandingkan objek yang sama dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga grafik lingkaran. Grafik lingkaran mempunyai manfaat untuk menjelaskan dan membandingkan bagian-bagian dari keseluruhan. Dalam menggambar bagian tersebut, menggunakan persentase dan pecahan. Kemudian yang keempat, grafik gambar. Grafik gambar menggunakan simbol-simbol gambar untuk menggambarkan data kuantitatif sehingga mudah untuk dibaca. Media pembelajaran yang kedua yaitu media cetak. Media cetak merupakan media yang proses pembuatannya melalui proses percetakan. Misalnya surat kabar atau koran, buku, majalah, dan lembaran kertas. Kemudian untuk metode penggunaan media cetak, yang pertama menjabarkan pokok bahasan atau pokok bahasan. Kedua, mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan. Ketiga, menugaskan peserta didik untuk mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, menampilkan gambar-gambar yang membuat peserta didik dapat melihat dengan jelas. Yang kelima, pendidik menguraikan materi pelajaran dengan media yang telah disiapkan sebelumnya. Pengertian media gambar diam. Media gambar diam adalah media yang salah satunya menggunakan fakta atau hal yang nyata serta gagasan yang jelas, seperti menggunakan kombinasi kata-kata serta gambar peniruan dari benda-benda dan pemandangan yang berbentuk, rupa serta menyesuaikan lingkungan sehingga dapat menikmati dan mudah dimengerti. Media gambar diam biasanya seperti kertas, karton, atau semacamnya, seperti tidak tembus pandang baik dari guru ataupun mengambil berdasarkan media lainnya. Misalkan lukisan, foto, gambar berdasarkan majalah, dan lainnya. Gambar ini dipakai guru untuk citra mengenai
manusia, tempat, peristiwa, aktivitas, atau segala sesuatu yang lainnya. Sebagai akibatnya, penjelasan guru lebih konkret dan bisa lebih cepat dipahami oleh peserta didik. Berdasarkan dalam halnya dijelaskan guru menggunakan kata-kata. Beberapa media praktis dan aplikatif. Flipchart disebut juga bagian balik atau papan balik, merupakan lembaran kertas yang berisi ringkasan, gambar, skema, dan tabel yang menggunakannya dengan membukanya secara berurutan. Sesuai dengan topik atau materi yang akan dipelajari, cara menggunakan flipchart menyesuaikan dengan metode dalam mengajar, yaitu ceramah. Flipchart bisa langsung dibalik satu persatu sesuai dengan topik yang dibicarakan. Sementara CTL, yang kepanjangan Contextual Teaching and Learning, flipchart dijadikan sebagai gambar atau model dan disusun rapi. Ini memungkinkan peserta didik dapat terlibat setelah menggali informasi dari gambar atau model pada flipchart, mulai berbagai macam pertanyaan. Flashcard merupakan media dalam bentuk kartu yang berisi gambar, istilah, tombol, ejaan, dan lain-lain. Karakteristik media flashcard diantaranya yaitu flashcard berukuran 20 x 30 cm, gambar sesuai dengan materi pembelajaran, dapat digunakan untuk 25 orang atau kelompok kecil. Adapun karakteristik media flashcard merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam bentuk kartu dan berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Banyaknya kartu dapat disesuaikan dengan jumlah ruang atau peserta didik. Media praktis dan aplikatif. Flannel graph. Media flannel graph merupakan guntingan-guntingan gambar atau tulisan yang di belakangnya dilapisi dengan amplas. Guntingan-guntingan gambar atau tulisan ini biasanya ditempel dalam papan yang dilapisi dengan flanel berbulu agar mudah melekat. Langkah-langkah penggunaan media flannel graph yaitu: 1. Guru mulai penyajian menggunakan cara bercerita terlebih dulu, kemudian mulai masuk ke pelajaran yang pokok, dan guru berdiri pada samping flannel graph. 2. Pengajar memperkenalkan flannel graph beserta gambar-gambar kemudian ditempelkan. 3. Pengajar melibatkan peserta didik pada penyajian. 4. Pengajar minta 1 orang peserta didik buat tampil ke depan agar mengulangi penyajian, dilanjutkan dengan diskusi. Media praktis dan aplikatif. Bulletin board. Media bulletin board adalah media yang dipakai menjadi tempat atau ajang buat menampilkan aneka ragam karya peserta didik yang berkaitan dengan tema yang sudah diajarkan oleh guru. Langkah-langkah penggunaan media bulletin board yaitu: 1. Guru harus memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan. 2. Guru dapat mengatur posisi peserta didik dengan cara melakukan diskusi per orang. 3. Mengenalkan materi utama dan menaruh beberapa pertanyaan. 4. Menyajikan media dan menaruh kabar yang relatif buat cara penggunaannya. 5. Menaruh kesempatan pada peserta didik untuk respon atau komentar mengenai materi dan menjawab pertanyaan. 6. Membuat peserta didik lebih aktif. Salah satunya memerintahkan peserta didik untuk maju menjawab menggunakan cara menempelkan jawaban yang dilontarkan oleh guru pada bulletin board. Membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Langkah-langkah membuat media pembelajaran menggunakan Canva yaitu: 1. Membuat akun Canva. Jika menggunakan laptop, buka menggunakan Google Chrome dan ketik canva.com. 2. Buka beranda Canva. 3.
Pilih template di bagian presentasi yang Anda sukai. 4. Sesuaikan dengan tema yang akan dibuat. 5. Ganti judul pada template yang sudah dipilih. 6. Halaman berikutnya sesuaikan isi dengan yang kita inginkan. 7. Ganti elemen atau gambar yang sudah ada di template ke gambar atau elemen yang kita inginkan. 8. Klik gambar dan atur. Klik gambar yang diinginkan jika ingin melihat gambar-gambar lainnya. 9. Masukkan materi pembelajaran. 10. Desain dan ukuran font bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. 11. Lakukan hal di atas pada halaman-halaman berikutnya. 12. Jika sudah selesai, periksa hasil kerja dan klik simpan pada tanda panah ke bawah di pojok kanan.